Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hidup di dunia ini jamaah sekalian, ada manusia-manusia yang mendapatkan keberuntungan, ada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keberuntungan, namun tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan kecelakaan pada akhirnya, mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Kalau kita buka di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa ciri orang-orang yang merugi dan dijelaskan beberapa sifat orang-orang yang beruntung. Di antara ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhiratnya jamaah sekalian, yang pertama yaitu orang yang tidak melandasi dirinya dengan iman. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman di dunianya sampai meninggalnya wal'iyadzubillah, maka dia alamat sengsara dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru biayatillah, dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Beruntunglah kita jamaah sekalian, kita mengimani ayat-ayat Allah, kita mengimani terhadap hal-hal yang perlu atau mesti diimani, dan rugilah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat hidayah di atas iman, hendaknya dia jaga, dia mohon kepada Allah keteguhan di atas imannya, di atas hidayah tersebut sampai akhir hayatnya. Karena itu dalam salat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Kita memohon tathbit, memohon peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua jamaah sekalian yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya. Dia dahulunya dia di dunia tidak menunaikan salat atau dia menyia-nyiakannya, maka ini alamat tanda orang tersebut akan merugi dunia maupun akhirat. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran bagaimana penghuni neraka ketika ditanya kenapa mereka masuk ke dalam neraka Saqar, mereka menjelaskan lam naku minal musallin, kami dahulunya tidak termasuk orang-orang yang sholat. Artinya kami disiksa di neraka ini karena dulunya ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang menunaikan sholatnya. Dijelaskan bahwasanya sholat jamaah sekalian, perkara yang pertama dihisab di akhirat. Sholat ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kita utamakan, yang kita maksimalkan, nomor satu adalah sholat yang wajib, sholat yang fardu subuh sampai isya. Kemudian sholat-sholat sunnah sebagai penyempurnanya. Orang yang merugi, dia menyia-nyiakan sholatnya, dia sibuk dengan dunianya dan tidak menghiraukan panggilan Allah, panggilan muadzin di dalam kumandang adzannya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antara ciri orang-orang yang akan merugi dunia maupun akhiratnya yaitu orang yang mengotori hatinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita qalb, Allah berikan kepada kita hati. Dan hati kata para ulama bisa menjadi hati yang salim, bisa menjadi hati yang marid atau sakit, bisa juga menjadi hati yang mayit. Orang yang suka mengotori hatinya sehingga hatinya menjadi sakit,
hatinya menjadi mati, maka ini ciri orang yang merugi. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, orang yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan, dengan banyaknya dosa. Karena dengan maksiat, dengan dosa itu akan diberikan nokta-nokta hitam dalam hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak nokta hitam dalam hatinya. Atau dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga akan mengotori jiwanya tersebut. Atau dia isi hatinya dengan hal-hal yang tidak baik seperti kedengkian dan sebagainya, maka ini juga membuat keruh hatinya tersebut. Orang yang mengotori hatinya jamaah sekalian, dia termasuk ciri orang yang merugi, kecuali kalau dia segera insaf, kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya, kemudian mensucikan hatinya. Yang keempat jamaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi yaitu orang-orang yang lalai dari zikir. Lalai lisannya maupun hatinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Al-Khaliq yang maha memberikan rizki, yang mengatur kehidupan kita jamaah sekalian, sudah selayaknya kita semua untuk banyak mengingatnya dengan lisan kita, dengan hati kita. Banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan zikir yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merugi jamaah sekalian dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian atau anak-anak kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Harta adalah ujian, harta adalah amanah, anak adalah ujian, anak adalah titipan. Kita syukuri, tapi jangan sampai melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, dia lalai kepada Allah, tersibukkan dengan nikmat yang ada padanya, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sini jelas Allah sifati mereka sebagai khasirun, orang-orang yang merugi karena mereka terlalaikan dengan dunia, harta maupun anak-anaknya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah jamaah sekalian ketika kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikrullah, banyak mengingatnya, maka semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Yang kelima jamaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi yaitu orang yang merasa aman dari makar Allah, orang yang merasa aman dari rencana Allah Subhanahu wa taala dan dari azabnya. Dia merasa tenang di dunia padahal dia bergelimang dalam maksiatnya. Dia merasa tentram padahal dia banyak berbuat dosa kepada Allah, maka hendaknya dia segera introspeksi diri, karena ini termasuk ciri orang yang merugi. Dia terus menerus dalam kemaksiatan tapi dia merasa aman. Ini dikhawatirkan termasuk istidraj. Istidraj artinya dia diberi nikmat, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Dia banyak menukar nikmat tersebut dengan melakukan dosa maupun kemaksiatan. Allah singgung tentang hal ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari rencananya? Tidaklah merasa aman dari rencana Allah kecuali kaum yang merugi. Ketika seorang hamba lalai, dia merasa tenang, merasa tentram padahal di atas kemaksiatannya, maka ini termasuk ciri orang yang merugi. Hendaknya dia menyadari jamaah sekalian bahwasanya kematian bisa datang kepadanya sewaktu-waktu. Hidup di dunia hanya sementara. Janganlah sampai dia merasa hidup di dunia segala-galanya. Karena akan ada yang namanya yaumul hisab, akan ada yang namanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi, orang yang suka berbuat dolim. Dia suka berbuat dolim kepada orang lain. Ya, disebutkan dalam hadis, beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang merugi itu? Para sahabat menjawab, orang yang merugi ya Rasul menurut kami yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya harta. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya orang yang merugi dari umat beliau yaitu orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, tetapi syatama hadza, dia pernah mencela fulan, wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh seseorang yang lain dengan tuduhan yang tidak benar, wa akala mala hadza, dia pernah makan harta fulan dengan cara yang tidak benar, wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah seseorang, wa daraba hadza, dia pernah memukul fulan yang lain.
Kemudian mereka pun dihadirkan, yang dizolimi dipertemukan dengan orang yang zolim. Ini artinya termasuk kerugian jamaah sekalian. Meskipun seandainya dia banyak amal solihnya, tapi banyak zolimnya, maka akan menggugurkan, menghanguskan amal solihnya, dan bahkan dosa yang dizolimi akan diberikan kepada orang yang menzolimi tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa ciri orang-orang yang merugi. Adapun di antara sifat orang-orang yang beruntung di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, di antaranya jamaah sekalian orang yang melandasi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Pada akhirnya dua kata inilah jamaah sekalian yang merupakan kunci ya kebahagiaan dunia maupun akhirat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Orang yang melandasi hidupnya dengan iman, lalu cerminan imannya dengan amal soleh, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, dalam surah Al-Asr Allah SWT jelaskan manusia semuanya merugi kecuali beberapa golongan. Yang pertama adalah illalladzina amanu, yang kedua wa amilus solihat. Amal soleh tanpa iman akan sia-sia. Iman tanpa amal soleh tidak ada bukti keimanannya. Maka di sini dua hal, al-iman wal amal as-soleh. Yang kedua jamaah sekalian, sifat orang yang beruntung, orang yang memelihara dan khusyuk dalam sholatnya. Kalau kita buka dalam surah Al-Mu'minun di bagian awal-awalnya, Allah sebutkan dua ayat yang berkaitan dengan orang yang sholat. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, marilah saya dan jamaah sekalian mengukur ya diri kita, sudahkah kita termasuk orang-orang yang khashi'un? Kalau sudah maka istiqomahlah. Kalau belum masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas sholat kita. Tidak hanya menunaikan sholat tetapi iqamatus sholat, mendirikan sholat, yang mana di antara sifat sholat tersebut adalah khusyuk, tumakninah di dalam sholat-sholat yang dia lakukan. Di surah yang sama di bagian awal juga, tepatnya di ayat yang ke-9, Allah mensifati mereka walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun, dan orang-orang yang suka memelihara sholat-sholat mereka. Sekali lagi nomor satu, sholat wajib. Ini sama sekalian yang perlu kita istiqomahkan, jangan sampai kita terlalaikan daripadanya, mulai dari subuh sampai isya. Kita bersyukur di sekeliling kita banyak masjid, banyak musola, banyak langgar, yang di situ dikumandangkan adzan-adzan yang dengannya menggugah diri kita semua untuk berangkat ke masjid, ke musola, ke langgar yang dekat kita, dan ini barangkali tidak didapatkan di sebagian negeri. Barangkali di negeri-negeri yang jauh, yang di sana mayoritas orang-orang yang di luar Islam, mungkin adzan tidak sebanyak di negeri kita. Maka keadaan yang begitu luar biasa ini sudah selayaknya menggugah kita semua untuk mempertahankan sholat-sholat yang 5 waktu terutamanya. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara sifat orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang menjauhi al-laghwu di dalam kehidupannya. Artinya orang yang menjauhi perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Kenapa jamaah sekalian? Karena umur kita itu terbatas. Ya, seumpama tidak terbatas mungkin kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi sayang sekali umur kita terbatas. Ya, insya Allah tidak sampai 100 tahun ya kita semua akan berpindah alam. Ya, sekarang tahun 2022. Ya, kalau nolnya kita ganti 1, 2122. Barangkali kita semua sudah di alam kubur. Ya, karena itu kesempatan yang singkat ini jamaah sekalian di dunia jangan sampai digunakan untuk yang sia-sia. Ya, karena nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi nanti di akhirat ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Ya, ini bagaimana menjawabnya? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Itu di padang mahsyar ditanyakan tentang masa muda dan juga umur kita secara umum. Beruntunglah kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah, untuk mencari nafkah dalam rangka memberikan menunaikan kewajiban kita, atau hal-hal lain yang sifatnya bermanfaat, thalabul ilmi dan seterusnya. Insyaallah ini akan meringankan hisab kita masalah umur kelak di akhirat. Yang keempat jamaah sekalian, orang yang gemar menunaikan zakat. Orang yang gemar berinfak zakat, infak sodakoh, maka insyaallah dia akan mendapatkan banyak keberuntungan. Di antaranya jamaah sekalian, dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan diberkahi. Dia akan mendapat pahala di sisi Allah dan hisabnya akan diringankan. Nanti di akhirat juga ditanya, dari mana engkau dapatkan hartamu? Ini harus bisa jawab. Kemudian kemana engkau belanjakan? Ini juga harus bisa menjawab. Terutama orang-orang yang berharta, hendaknya dia sangat-sangat ya introspeksi tentang hal ini, karena akan ditanya dari mana dia mendapatkan hartanya,
dan kemana dibelanjakan. Semua kita sama sekalian, kita introspeksi tentang hal ini, dari mana sumber pendapatan kita dan kemana akan kita keluarkan. Ini nanti ditanya di akhirat kelak. Kemudian yang kelima sama sekalian, di antara sifat orang yang beruntung, orang-orang yang suka memelihara kehormatan dirinya. Ya, ini juga di awal surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau terhadap hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, pada yang demikian itu mereka tidak tercela. Artinya orang yang menyalurkan keinginan dirinya pada jalan yang halal, pada jalan pernikahan jamaah sekalian, maka di samping dia tersalurkan instingnya, dia mendapat ridha Allah, dia mendapat pahala, juga dia mendapatkan ketentraman dan insya Allah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau dia simpangkan hal tersebut, dia menyalurkan keinginannya pada sesuatu yang haram, baik itu dari jalan zina, homoseksual dan sebagainya, maka banyak kerugian yang dia dapatkan, di antaranya murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dosa yang akan menumpuk baginya di akhirat sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa keterangan tadi jamaah sekalian, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri orang-orang yang merugi, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah, dimudahkan untuk meniru sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa in'amih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang keenam di antara sifat orang yang beruntung, yaitu orang yang amanah. Orang yang tidak amanah dia merugi. Orang yang amanah jamaah sekalian, baik ketika dia dipercaya menduduki jabatan tertentu, atau ketika dia diamanahi harta, atau ketika dia melakukan apapun dia amanah, dia mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang suka menjaga amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Maha melihat. Ketika kita bersikap amanah, maka di samping Allah ridho, insya Allah kita juga mendapatkan pahalanya. Orang yang berkhianat sama sekalian, atau orang yang menipu, maka dia mendapatkan kerugian. Allah murka kepadanya dan dosa akan menyelimutinya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan jamaah sekalian, yang ketujuh saya maksud, orang yang tidak kikir dan tidak tamak. Ya, Allah menyinggung hal ini dalam surah Al-Hasyr dan surah At-Taghabun. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa orang yang terjaga dirinya dari sifat kikir dan ketamakan, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Islam mengajarkan kita untuk suka berbagi. Ini tercermin dalam zakat, infak, sedekah, dalam berkurban, dalam berbagi terhadap sesama, menghormati tamu, memperhatikan tetangga, memperhatikan orang yang terkena musibah dan seterusnya. Dan ini menunjukkan Islam agama yang sosial, agama yang sangat empati sama sekalian, sangat menganjurkan sifat kedermawanan dan sangat-sangat mencela sifat kekikiran. Orang yang kikir, orang yang merugi. Orang yang tidak kikir, dia dermawan jamaah sekalian, insya Allah dimudahkan rizkinya dan insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah selama dia berlaku ikhlas di dalam mengeluarkan hartanya tersebut. Yang kedelapan, orang yang mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, di antaranya dengan tadabbur Qur'ani, dengan banyak zikrullah, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan banyak bermuhasabah, mendengarkan penjelasan para ulama. Ini semua bisa menenangkan hati. Kita butuh ketenangan hati, butuh ketentraman jiwa. Bukalah Al-Quran, karena di situ ada nur, ada syifa, ada huda. Dengarkan majelis ilmu, datangi majelis ilmu, insya Allah hati kita akan diberikan kesucian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah sekalian, di antara sifat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pada akhirnya di akhiratnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja dicukupkan pahala-pahala kalian, balasan-balasan kalian di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Perhatikan di sini definisi keberuntungan, orang yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Inilah keberuntungan yang hakiki. Kemudian wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Mudah-mudahan jamaah sekalian dari khutbah singkat ini bermanfaat, semoga terutama untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah di atas hidayah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari masjid, dari Al-Qur'an, dan dari teman-teman yang soleh, yang insya Allah ini semua akan membimbing, menguatkan kita di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma alamu annallaha amarakum bi amrin azim bada'i bi nafsihi faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimohon oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang nabimu pernah berlindung daripadanya. Ya Allah, jauhkanlah dari kami segala macam musibah mara bahaya, dan ringankanlah beban saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun berada ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan yustajabu laha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.